Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Kali ini kita akan melanjutkan program kita, yaitu pembahasan tentang pembahasan kondensator dengan sub pembahasan yaitu rangkaian kondensator atau rangkaian kapasitor atau rangkaian kondensor ya. Oke, sama itu juga. Ya, untuk selanjutnya perhatikan penurunan konsep dan aplikasi konsep ke dalam perhitungan. Oke, lanjut ke pembahasan. Ya. Kondensator dapat dirangkai secara seri, paralel, dan gabungan, sama seperti resistor, kemudian pegas ya, bisa dirangkai secara seri, secara paralel, dan gabungan. Oke, nah sekarang teorinya begini. Ketika beberapa kondensator dipasang secara seri, ya, maka nanti tiap kondensator itu muatannya sama. Ya. Kalau seri ini, seri untuk rangkaian seri itu yang pertama itu muatan tiap kondensator tidak sama ya. Tuh, sama ya. Maksudnya nilainya sama. Nah, kalau di rangkaian seri resistor harus sama. Nah, kemudian yang keduanya itu tegangan beda ya. Tegangan atau beda potensial ya. Beda ya. Beda potensial berbeda. Nah, gitu. Itu ciri dari rangkaian seri. Nah, sekarang begini. C1, C2, C3 ketika dipasang pada tegangan sumber baterai positif atau apa sumber baterai uh, ini kering, ini ujungnya positif, ini negatif. Maka nanti di sini muatannya sama, Q sama dengan Q sama dengan Q. Nah, potensialnya beda-beda. Kemudian C1, C2, C3 dapat digabung atau dapat diganti oleh satu buah kondensator ya. Misalkan saya gambarkan seperti ini. Ya. Nah, ini taruh saja yang ini ya Pak, baterainya dibalikan ya. Nah, ini C total atau C seri, yang ini baterai atau E atau P ya. Nah, nanti begini aturannya. Karena di sini muatannya sama, tegangannya berbeda, maka berlaku nanti begini. P total ya. P total sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah titik-titik plus P ke N ya. Ya gitu. Nah, di mana Q sama dengan C kali P, maka nanti P sama dengan Q per C ya. Ya tinggal masukkan. Nah, Q total berarti itu Q dibagi dengan C total. C total di sini berarti C seri ya. Kemudian P1 ganti dengan Q per C1. Kemudian P2 ganti dengan Q per C2 ditambah titik-titik ke N ya. Berarti Q per C ke N. Nah, Q-nya sama kan? Nah, berarti untuk seri itu 1 per C seri sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah titik-titik plus 1 per C ke N ya. Oke, itu untuk seri. Nah, C seri itu berarti rangkai apa? Kondensator pengganti seri ya. C-nya seri ya. Oke. Kemudian C1, C2, C ke N itu berarti kondensator yang dirangkai ya. Tuh. Jadi seri prinsipnya muatannya sama, tegangan berbeda. Ya, lanjut. Ini contohnya begini. Tentukan kapasitas pengganti rangkaian, muatan rangkaian, energi rangkaian. Jika rangkaian dipasang pada tegangan 12 volt ya. 20 volt, sorry. Nah, ini seharusnya jangan di sini ya. Ini C3 ya. Oke, nomor A ditanyakan C rangkai C totalnya berapa ya. Nah, oke. Tinggal masukkan saja ke rumus 1 per C seri
C1, C2, 1 per C3 ya. Nah, oke, masukkan 1/4 ya, ditambah 1/6, ditambah 1/12 ya. Nah, ini juga sama seperti resistor ya, perhitungannya. Berarti 12 bagi 4 ya, 3, 12 bagi 6, 2, 12 bagi 12 berarti itu 1 ya. Nah, nanti balikan C seri sama dengan 12/6. Itu berapa? 2 mikrofarad ya, gitu. 2 mikrofarad. Oke, lanjut. Nomor B. Nah, ditanyakan muatannya. Q-nya berapa sih? Ya udah, tinggal Q sama dengan C kali V. Nah, karena ditanyakan muatan rangkaian, ya udah C-nya C C seri yaitu 2 kali 10 pangkat. Nah, ini ganti dulu ya. Min 6. V-nya itu di situ 20. Nah, berarti ini 4 kali 10 pangkat minus 5 volume ya. Nah, yang terakhir ditanyakan energi berapa ya. W sama dengan boleh terserah mau pakai rumus yang mana. Saya pakai yang ini aja. CV kuadrat. Nah, tinggal setengah kali 2 mikrofarad ya, yang ini. Atau 2 10 pangkat minus 6 farad ya. Gitu. Berarti 2 kali 10 minus 6 kalikan V-nya di situ 20 kuadrat ya. Ini coret dengan ini. Berarti 400 kali 10 pangkat minus 6 ya. Atau 4 kali 10 pangkat minus 4 joule gitu ya. Itu untuk soal nomor 1 dari aplikasi konsep rangkaian seri kondensator. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang rangkaian paralel. Rangkaian paralel itu prinsip utamanya yaitu tegangan sama. Nomor 1 ya, 1 ini potensialnya sama. Ya, potensial semua kondensator sama ya. Itu sama ya. Maksudnya sama besar. Ya, nanti di situ P1, P2, P3 nah. Ini P1, P2, ini P3. Ini sama dengan ini ya. Tetapi ya, yang kedua nih muatan tiap kondensator itu beda. Berbeda ya. Nah, itu prinsipnya atau aturannya. Kalau di seri berarti muatan sama, tegangan beda. Ya. Kalau di paralel justru tegangan yang sama, muatan yang berbeda gitu ya. Dibalikan ya. Nah, nanti ini kondensator ini bisa diganti oleh satu buah kondensator lainnya gitu ya. Tuh. Nah, oke. Nah, prinsipnya seperti itu ya. Prinsipnya. Jadi di sini muatannya muatannya gini. Karena V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V. Nah, muatannya di situ berarti Q1, Q2, Q3 itu tidak sama ya. Itu prinsip utamanya. Nah, kapasitas kondensator ini itulah pengganti untuk beberapa kondensator yang dipasang paralel ya. Oke. Maka nanti di sini berlaku ya Q total Q1 tambah Q2 tambah Q3. Nah, Q itu rumusnya atau persamaannya C kali V. Berarti tinggal ganti ya. C untuk paralel kalikan dengan V sama dengan C1 kali V ya, ditambah C2 kali V ditambah titik C ke N kali V ya. Udah. Maka nanti dapat bahwa kapasitas kondensator untuk rangkaian paralel ya udah jumlahkan aja C1 ditambah C2 ditambah titik plus C ke N itu ya. Oke. Seperti itu. Nah, jadi seri 1 per paralel jumlahkan itu. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Ingat ya,
Seri muatan sama, tegangan beda. Paralel tegangan sama, muatan beda gitu ya. Nah, contoh yang kedua, ini soal yang tadi cuman diberi angka ya. Nah, di sini tidak ada C1, C2. Langsung aja. C paralel berapa sih gitu ya. Nah, 1 per C paralel sama dengan 1 per C1. Di sini tidak 1, 2, 3 ya. Nah, C yang ketiga. Nah, udah urutkan aja. Di sini 1/4 ditambah 1/6 ditambah 1/2 ya. Nah, udah. Nanti samakan kemana? Ke 12 nih. Ke 12 berarti 3, 2, 6. Nah, udah, maka C paralel sama dengan udah 12 dibagi dengan 8 ya, 11 mikrofarad. Jadi kita nggak usah pusing dengan angka ini. Nah, kemudian berikutnya B itu muatannya berapa sih? Muatan itu sama dengan C kali V. Ya. Berarti C-nya berapa? Yang barusan 12/11 kalikan 10 pangkat minus 6 ya. Kemudian kalikan 10. Nah, berarti sini 12/11 10 pangkat minus 5 apa? Kolom ya. Kolom. Nah, kemudian yang terakhir C itu energi, W berapa ya? Maka W sama dengan setengah C Pi kuadrat ya. Setengah C Pi kuadrat. Tinggal setengah kali 12/11 ya. Kali 10 pangkat minus 6. V-nya itu 10 kuadrat kan. 100 ya. 100 ya. Nah, ini coret dengan ini. Ya. Nah, berarti ini dengan ini. Nah, 6/11 10 pangkat minus 4 ya. Apa? Joule itu ya. Itu untuk soal nomor 2 aplikasi dari konsep rangkaian paralel ya. Oke. Gampang ya. Karena kita sudah mempelajari seri dan paralel, kemudian diaplikasikan di resistor, kemudian di pembahasan elastisitas ya. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang rangkaian gabungan. Ini langsung bisa ke soal ya, sama seperti resistor. Kalau gabungan langsung ke soal. Nah, di sini ada pertanyaan hitung kapasitas pengganti rangkaian dan energi rangkaian jika PAB-nya 10 volt. Ya, oke. Nah, ingat kalau paralel muatannya berbeda, tegangan sama. Kalau seri berarti muatannya sama, tegangan berbeda. Oke. Nah, sekarang di sini bagaimana gabungan. Nah, kerjakan yang paling mudah saja. Nah, berarti sini ada A, B, C, D. Berarti cari dulu C, B, C berapa. Nah, di sini berarti rangkaiannya dalam keadaan paralel ya. Tuh. Nah, maka C paralel sama dengan di situ aja 3 ditambah 7 ditambah 2 ya. Berarti ini berapa? 12 mikrofarad ya. Nah, kemudian nanti rangkaiannya ganti jadi ini. Tuh. Ya. Ini berarti A, yang ini berarti D ya. Ini 6, ini 12 ya. Oke, yang ini 12 ya. Oke. Saya hapus satu nih kalau ini disangka apa gitu ya. Nah, 12. Nah, berarti terakhirnya adalah seri. Berarti 1/CAD ya. CAD itu berarti 1/6 ditambah 1/12 ditambah 1/12. Nah, ke-12 aja penyebutnya. Ini 2, ini 1, ini 1 ya. Berarti nanti CAD itu 12/4. Nah, berapa? 3 mikrofarad gitu ya. Nah, tuh, itu jawaban untuk pengganti rangkaian. Nah, berikutnya energinya berapa sih yang tersimpan? W sama dengan setengah C Pi kuadrat ya. Nah, itu berarti tinggal setengah kali 3, 10 pangkat minus 6 ya. Kalikan V-nya berapa? 10 kuadrat ya. Atau udah aja langsung 100 ya. Ini berarti 3/2 kali 10 pangkat minus 4 ya. Atau 1,5 kali 10 pangkat minus 4 apa joule ya. Gitu. Oke, itu soal untuk nomor 3 rangkaian gabungan.
Oke, kita aplikasikan konsep seri paralel gabungan ke dalam perhitungan seperti berikut. Nah, ini dia. Nah, ditanyakan hitung kapasitas pengganti rangkaian dan muatan rangkaian. Nah, oke, kita kerjakan satu persatu. Nah, sekarang CAB berapa? CAB berarti dari sini ke sini ya, B. Nah, itu berarti dalam keadaan paralel, maka C paralel 1 gitu ya. Kenapa ada 1? Nah, kalau ada paralel berikutnya, berarti 1 ditambah 5. Ini gampang sekali ya, 6 mikrofarad. Nah, kemudian yang ini, CD ya. CD itu paralel juga. Nah, berarti C paralel yang kedua. Nah, maksudnya kayak gitu ya. Berarti tinggal 2 ditambah 10. Berapa? Ini 12 mikrofarad. Nah, rangkaian terakhir begini. Ya, ini yang terakhir. Ini tadi berapa? CP yang ke-1 itu 6 ya. CP yang itu tidak ada 12. CP yang kedua berapa? CP yang kedua itu 12 ya. Nah, maka CAD berapa? Nah, maka 1 per CAD sama dengan 1 per CP1 ditambah 1 per 12 ya, ditambah 1 per CP yang kedua ya. Oke, masukkan nilainya 1 per 6 ya. 6 ditambah 1 per 12 ditambah 1 per 12 ya. Nah, kalau pilihan ganda tidak perlu ke sini. Tidak perlu lewat ini, di sini aja nih. Nih. Oh ini 6. Oh ini 12. 12 bagi 6 ya. Jadi gini, 12 bagi 6, 2, 12 bagi 12, 1, 12 bagi 12, 1 juga gitu. Berarti jawabnya 3. Cepat ya. Ini juga sama. 12, 2, 1, 1. Maka CAD, nah itu CAD 12 per 4 ya. 12 per 4 berapa? Itu 3 mikrofarad. Sama ya. Nah, sekarang ditanyakan muatan rangkaian. Muatan rangkaian itu berapa? Tinggal Q sama dengan C kali V. Nah, C-nya yang barusan kita hitung 3 kali 10 minus 6 ya. Itu kalikan V. Kalikan V. V-nya di situ 12. Nah, berarti 36 kali 10 minus 6 apa? Kolom. Nah, atau boleh begini jawabannya. 36 mikro kolom gitu. Boleh. Bisa kolom, bisa mikro kolom, bergantung pada permintaan soal. Oke. Itu soal yang keempat. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini juga sama. Ini sama ya. Kalau kalian menghadapi pilihan ganda, cukup di sini ngerjainnya. Nih, ya. Oh, ini C paralel. Nah, berarti 2 2 1 3. Ya udah jumlahkan. Jumlahkan aja. Tinggal 3 ditambah 1 ditambah 2. Kita kerjain di sini aja. Itu berarti berapa? 5. Ya, sorry. 5. Bukan 5, ya 6, sorry. 6 mikrofarad ya. Nah, nanti ini paralel, seri dengan yang ini gitu. Nah, baru 1 per C seri sama dengan 1 per 12 ditambah 1 per 6 ya. 12 ini 2, ini 1 ditambah 2 ya. Berarti nanti C serinya dulu 12 per 3 atau 4 mikrofarad gitu ya. Nah, itu. Oke. Nah, jadi kalau pilihan ganda ya udah. Oh, ini jumlahkan. Berarti 6. Oh, ini 12. Berarti ke 12 penyebutnya. 12 per 6, 2. 12 per 12, 1. Tuh. Nah, gampang kan? Nah, kalau pilihan ganda. Nah, kalau essay tetap aja kalian harus melewati tahap-tahap ya. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Kalau masih ada nih. Ya. Atau mudah-mudahan nih kalian mengerti nih sampai sini. Ya. Ini ada soal nomor 6 ya. Ada soal nomor 6. Nah, di sini kapasitasnya itu tiap kondensator sama. Ya, kerjain dari sini dulu. Ya. Nah, ini C paralel berarti C ditambah C ya. Berarti kan 2C ya. Nah, kemudian nanti ini dengan ini ya. Dengan ini.
Nah, ini berarti C seri ya. Nah, maka boleh dikerjain di mana aja. 1/C seri sama dengan 1/C ditambah 1/C paralel ya. Nah, oke, 1/C ditambah 1/2C ya. Maka penyebutnya kedua. Oke, 2C bagi C berarti 2, 2C bagi 2C berarti 1 ya. Maka C seri sama dengan 2C/3 ya. Oke. Nah, kemudian yang ini. Yang ini dalam keadaan seri juga. Maka C seri yang kedua berapa? Ini kan seri 1. Nah, ini yang kedua. Nah, berarti langsung aja. C seri yang kedua itu 1/C ditambah 1/C ya. Nah, itu berarti C 2 ya. Maka C seri yang kedua berapa? C/2 gitu ya. Nah, nanti atas dengan bawah rangkaiannya kayak gini. Ya, rangkaiannya kayak gini. Tuh. Nah, ini berarti C seri 1, ya ini berarti C seri 2. Nah, berarti CAB ya. CAB itu C seri 1 ditambah C seri yang kedua. Berapa? Ya. 2 C/3 ya ditambah C/2 ya. Crossing aja kali 6. 6 bagi 3 2 kali 2 4. 4C kemudian ditambah 6 kali apa? 6 bagi 2 itu 3. Ini berarti 3C ya. Di totalnya berapa? CAB berarti 7C/6. Nah, karena di situ C-nya adalah 6 dulu. Ini bukan mikrokolom ini mikrofarad ya, mikrofarad. Nah, itu berarti tinggal 7 kali 6 dibagi 6. Berapa? 7 mikrofarad. Itu jawaban untuk soal yang keenam, aplikasi dari seri paralel dan gabungan ya. Jadi seri paralel gabungan itu jadinya ya. Nah, itu soal yang keenam. Mudah-mudahan lebih mengerti lagi. Kerjakan rangkaian yang paling mudah saja. Oke. Kemudian ikuti dengan perubahan gambar kalau belum mengerti. Kalau sudah mengerti sudah lewat aja. Oke. Nah, next video kita akan membahas tentang soal-soal yang berhubungan dengan kondensator, baik dari konsep awal sampai konsep rangkaian seri dan paralel ya, di latihan 1 soal kondensator. Oke, seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, comment, subscribe, serta share ke teman kalian supaya kita sama-sama belajar fisika terutama pokok bahasan kondensator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas.